Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham cuan. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, saham cuan mengalami kenaikan lumayan banget teman. Malah naik itu 1000 poin, yaitu ditutup di 12,86%, yaitu ditutupnya tuh di 8.775. Saham cuan lumayan naik tuh teman-temannya. Ya, mungkin kalau gak salah sih, kemarin itu sempat ke 4 ribuan ya untuk saham cuan ini teman-temannya. Nah, kalau kita sih, nah kalau misalkan teman-teman ada beli di 4 ribuan kemarin, mungkin sudah cuannya itu lumayan juga teman-teman, sudah 2 kali lipat teman-temannya. Kalau kita lihat sih ya artinya sudah 100% sih kalau teman-teman ada beli di sini. Ya kalau sudah jual di sini ya lumayan juga 80-an ini teman-teman kalau kita perhatikan. Ya jadi lumayan banget teman-teman untuk nama tuh saham cuan ini mengalami kenaikan. Ya, sempat juga dia bagi dividen aja nggak ada bantingan ya, karena dia bagi dividen tuh gak terbesar teman-teman, kecil dia, malah dia mengalami kenaikan terus. Padahal kalau kita lihat sih untuk laporan keuangan untuk saham cuan ini mengalami penurunan dia teman-teman. Kalau kita lihat, nah kalau kita lihat sih untuk saham cuan ini dia lumayan juga dia mengalami penurunannya. Mungkin harga batu bara mengalami penurunan teman-teman, tapi ya rata-rata sih saham untuk batu bara banyak sekali mengalami penurunan untuk laba bersihnya teman-teman, itu di kuartal pertama ya. Ya karena ya mungkin nggak tahu ini lagi teman-teman, harga batu bara lagi mengalami penurunan juga itu. Nah kalau kita lihat untuk saham Pak Pajugo Pangestu ini, dia tuh nggak tahu patokan sama nama itu fundamental. Ya patokannya ya Banda mau lagi teman-teman, apalagi ya punyanya Pak Pajugo Pangestu itu. Dan juga ya kalau kita sih dia mendekati nama tuh resistennya tuh di 9.200 teman-teman. Apakah besok akan ke sana? Kita lihat teman-temannya. Ya jauh juga ini posisi teman-teman, mau balik lagi ke 14 ribuan atau 15 ribuan ini teman-teman itu. Ya, tapi lumayan juga sih dia sudah mengalami rebound naik lagi deh teman-teman untuk saham cuan ini. Ya, mungkin yang ada sangkut dari waktu lalu kalau nggak cut loss sudah cuan teman-temannya untuk saham cuan ini tuh. Dan kalau kita lihat untuk volume transaksi untuk saham cuan ini lumayan besar teman-teman dibandingkan sebelum-sebelumnya. Malahan kalau kita lihat sih untuk volume transaksi ini terbesar 3 bulan yang lalu teman-temannya, kalau kita perhatikan sih. Terakhir di bulan 2 teman-teman besar untuk volume transaksinya itu. Nah, kalau kita lihat untuk anak yang lainnya juga untuk brand ini, brand masih sideways teman-teman. TPA anak usahanya mau IPO juga masih sideways dia. Malah kalau kita lihat sih malah saham cuan ini yang lumayan mengalami kenaikan, seperti sih ada asing juga yang akumulasi teman-teman. Itulah kenapa saya bahas untuk saham cuan ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah kalau kita lihat sih pada saat open aja nggak tahu ini teman-teman, langsung hijau dia, malah di 7.775, malah sempat ke merah di 7.700. Nah sempat naiknya adalah 8.975, mau ke 9.000 tadi teman-teman itu. Nah kalau kita lihat sih dia mulai ngegas tuh di jam 10-an teman-temannya, ngegas naik dia ke atas. Dan kalau kita lihat untuk volume transaksi mencapai 713.000 lot dengan value transaksi mencapai 602 miliar. Dan kalau kita untuk bitnya nih biasa saja teman-temannya, malah agak clean juga nih bang ini. Nah lalu kalau kita lihat teman-temannya untuk top value nya untuk saham cuan ini ternyata masuk nomor 2. Nomor satunya ini Antam teman-temannya, nomor 2 nya ternyata cuan, yaitu sebanyak 602 miliar. Kalau top volumenya kalau kita perhatikan sih jauh sih teman-temannya untuk cuan ini. Top vacancy kalau kita lihat sih masuk nomor 4 dia teman-teman untuk saham cuan ini. Jadi ramai juga diperdagangkan teman-teman untuk saham cuan ini itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih tekanan yang beli itu kuat banget teman-teman. Nah, di mulai jam 10 mulai ngegas naik ke atas, tapi seiringan waktu ada tekanan jual ngikut juga nih teman-teman itu. Jadi tapi masih kuat nama tekanan yang belinya teman-teman dibandingkan yang jualan itu. Nah, lalu kalau kita lihat teman-temannya untuk bokoplonya. Nah, kalau kita lihat sih ada U sama AK yang akumulasi untuk saham cuan ini. Nah, yang jualan adalah CZP sama LX. Nah, oke, mari kita lihat dulu untuk Bakas Samalia. Nah, kalau kita lihat untuk Bakas Samalia ada AK, U, CCAZ yang akumulasi. Nah, yang jualan adalah ZP, LX, OD, DP, dan juga XL. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada asing yang akumulasi untuk saham cuan ini. Nah, kalau kita perhatikan sih ternyata asing ada nama tuh net sell seperti itu teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu teman-temannya untuk saham cuan ini. Nah, kalau kita lihat sih saham cuan ini di net sell oleh asing sebanyak 131 miliar. Kita lihat dulu untuk net sell untuk ininya. Nyata nomor 2 net sell oleh asing teman-teman untuk saham cuan ini. Nyata ya kalau kita perhatikan sih untuk saham cuan ini di net sell oleh asing. Ya seperti sih ada ini juga teman-teman, ada bandal lokal aja sih yang ngangkat ini teman-temannya untuk saham cuan ini. Ya apalagi kalau kita perhatikan sih masih ada buyback teman-temannya untuk saham cuan ini brand
dan juga untuk saham BPT teman-teman itu. Mungkin dari sana lah mungkin digas lagi deh teman-teman, itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham cuan ini. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah saham cuan ini akan mencetak ATH lagi? Apakah dia akan balik lagi ke 10.000? Nanti kita lihat teman-temannya. Apalagi hal ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan banget teman. Naiknya tuh lumayan banget, itu dia. Ya, kalau kita perhatikan sih, malahan anak usaha TPA mau IPO, tapi nggak tahu digas juga dia teman-teman. Malahan saham cuan yang digas ini teman-teman. Ya, meskipun asing kalau kita perhatikan sih, ada net sale ya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.